Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dalam Aksara Talk. Halo. Saya Hafsah sebagai guru IPA dan saya tidak sendirian. Hari ini ada dua murid cantik-cantik yang akan memperkenalkan diri juga. Saya Maura dan saya dari kelas 8. Dan saya Ratu dari kelas 8, umurnya 13 tahun. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, Maura dan Ratu. Sebelum kita mulai, Miss Hafsah ada satu game nih. Jadi judulnya mitos atau fakta. Nah, nanti Miss Hafsah akan bacakan satu statement, terus nanti Maura sama Ratu silahkan sampaikan menurut kalian ini mitos atau fakta. Boleh sama pendapatnya, boleh beda. Oke, siap? Siap. Ya. Yang pertama, mitos atau fakta, matematika hanya tentang menghitung angka. Siapa dulu? Maura dulu aja deh. Mitos sih kayaknya, soalnya di sini matematikanya tuh langsung secara aktivitas kami. Misalkan ini meja diameternya berapa, radiusnya berapa. Dan itu menurut kami fun aja. Jadi banyak praktek ya? Iya, langsung. Kalau menurut Ratu? Mitos. Alasannya nggak jauh beda dari Maura, dan kita di sini belajarnya nggak cuma dari materi konsep doang, dan biasanya langsung ke praktek gitu. Oke, berarti Ratu sama Maura punya pendapat yang sama. Iya. Itu berdasarkan yang sudah dialami di Bukit Aksara. Iya. Oke. Pertanyaan kedua, mitos atau fakta, semua soal matematika punya satu cara untuk diselesaikan. Jadi misalnya soal tambah-tambahan nih, cuma bisa dikerjakan dengan itu, satu cara saja. Kita nggak bisa pakai cara lain gitu. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Karena di sini matematika tuh caranya nggak cuma satu. Jadi bisa jadi dari cara yang lebih fun, biar belajar matematikanya tuh lebih fun dan nggak bosen gitu. Oke, berarti masih mitos ya. Maura? Kalau dua-duanya boleh nggak, Miss? Karena sebenarnya beberapa materi itu ada yang bisa cuman ini soalnya ini rumusnya satu ini doang, dan ada juga yang bisa ini bisa pakai rumus ini gitu. Oke, berarti tergantung soal ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi kenapa Maura sama Ratu punya pendapat masing-masing seperti itu. Yang ketiga, mitos atau fakta, memahami konsep matematika itu lebih penting daripada sekadar menghafal rumus. Fakta. 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 Ada yang mau menjelaskan mungkin, atau dia pokoknya fakta Miss kayak gitu? Ya gini sih menurut saya, Miss, kalau misalkan matematika diberikan rumus atau soal, kalau kita sendiri nggak paham soalnya, gimana mau jawabnya pakai rumusnya gitu loh, Miss. Iya, oke. Make sense ya. Iya. Oke, lanjut. Mitos atau fakta, matematika di sekolah itu selalu serius dan jarang menyenangkan. Mitos. Mitos. Tidak yakin. Tidak yakin. Itu tergantung guru juga ya kayaknya yang ngajar. Tergantung guru, Dan berarti konsep. tergantung pembelajaran gitu ya. Iya. Oke. Maura nih pendapatnya cukup menarik ya, karena bisa dua-duanya gitu ya. Oke, lanjut. Yang terakhir, mitos atau fakta bahwa kalau nggak bakat matematika sejak kecil, pasti sulit untuk menguasainya. Jadi matematika itu bakat. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Miss mau dengar dari Ratu. Kenapa kok menurut Ratu itu mitos? Soalnya dari pengalaman pribadi nih, kalau dulu itu aku tuh kayak nggak bisa banget sama yang namanya matematika. Tetapi setelah belajar di sini, aku jadi kayak yang namanya kalau ada matematika tuh tertantang gitu. Malah seneng gitu ya? Malah merasa tertarik seperti itu? Ya, pengen tahu lebih dalam gitu. Oke, berarti mitos ya? Iya. Oke. Terima kasih Maura sama Ratu sudah ikut main sama kita bareng-bareng. Nah, sekarang Miss Hafsah pingin tanya-tanya nih pengalaman kalian pembelajaran matematika di SMP Bukit Aksara terutama. Yang pertama, ini bagaimana kesan pertama kalian? Jadi kan matematika kan salah satu pelajaran penting dalam kurikulum nih. Nah, bagaimana perasaan kalian? Apakah malah jadi menantang atau menyenangkan, atau malah aduh kok gitu sih kayak gitu. Kira-kira yang mana waktu dengar itu? Awal-awal. Iya. Menurut kalian kesan pertamanya apa? Kesan pertamanya sih kayak Ya, matematika lagi nih gitu. Oke, Aku jadi bakal bisa atau enggak gitu. jadi cenderung ke negatif gitu ya? Iya. Karena mungkin kita sendiri juga ada riwayat matematikanya, ada sesuatu yang
tidak nyaman. Oh, oke. Mengganjal. Jadi pengalaman matematika di sebelumnya tuh tidak terlalu menyenangkan. Oke. Nah, sekarang Miss Hausa penasaran, itu kan kesan pertama kalian, mungkin boleh Miss anggap itu kesan pertama kalian waktu pertama kali masuk SMP Bukit Aksara gitu ya. Iya. Matematika tuh pasti kayak gini, seperti itu. Nah kan sekarang sudah kurang lebih mau 2 tahun ya di SMP Bukit Aksara nih. Berdasarkan pengalaman kalian, momen apa yang membuat matematika terasa lebih seru atau berbeda dari yang kamu bayangkan sebelumnya? Coba saya, kamu atau aktivitas dan materinya. Jadi sebenarnya aktivitas sama materi ini berhubungan ya, Miss. Seru ini karena satu, gurunya ini juga pembawaannya juga cuman guru matematika ya. Semua guru di situ pembawaannya asik gitu loh. Oh, Miss. oke. Jadi misalnya ada nggak paham itu biasanya kita kayak nanya, dari pengalaman saya dulu di negeri ya, kebetulan saya negeri dulu itu, kalau misalnya guru bilang kalau bingung nanya, dan begitu kita nanya masih marah gitu ya, kayak kamu nggak dengerin, kamu gini ya, kita jadi ya Nggak usah nanya lah. nggak usah nanya gitu kan. Dan di sini awalnya saya juga takut kalau misal guru di sini juga takutnya kalau tanya nanti marah-marah gitu, tapi ternyata di sini beda Wis, dan itu membuat saya bisa nih, aku nanya, aku paham, bisa. Oke, kalau Ratu gimana? Momen yang membuat kamu merasa kalau matematika tuh seru ternyata, nggak semenyeramkan di awal-awal gitu. Aku di sini dibantu beradaptasi dengan aktivitasnya dari pembelajaran, kayak contoh mempelajari algebra dengan kayak cosplayan dikit gitu kayak. Oh, jadi aktivitasnya seru, terus Iya. mungkin jadi terasa lebih dekat gitu ya matematika ya, karena ada penerapannya langsung. Iya. Oke. Selain itu ada aktivitas apa sih? Memang kan tadi Ratu nyebut aktivitas nih di Bukit Aksara yang membantu Ratu buat lebih punya pandangan yang positif tentang matematika. Kan Maura juga. Nah, memang ada aktivitas apa sih, atau memang kalau matematika di Bukit Aksara kayak gimana sih? Mungkin bisa ceritakan salah satu pembelajaran di kelas, aktivitasnya ngapain? Ini bisa yang waktu itu kita ngitung pakai jengkal tuh kayaknya pernah ya sekali. Apa nih? Waktu Integers? awal-awal dulu. Berarti kelas 7 ya? Iya, kelas 7 itu kami kayak bikin penggaris yang kayak pakai kertas dilipet-lipet dan kita ngukur sendiri. Satu lipetannya ini katakanlah 2-3 cm. Jadi kayak misalnya satu tile ini panjangnya berapa. Jadi kami pernah jadi dari satu lengan sana ke sini, dari sana nyebrang ke sini. Jadi kayak kami ya itu aktivitasnya menyenangkan gitu. Berarti ya bisa dikatakan bikin penggaris sendiri gitu? Iya. Oke. Kenapa sih kok bikin penggaris sendiri? Mungkin materinya saya juga kurang tahu, tapi saya enjoy. Oke. Kalau Ratu gimana? Ada aktivitas yang membuat jadi mengubah persepsi Ratu tentang matematika? Gak jauh beda dari Maura. Terus? Ya seru-seru aja dan membuat matematika tidak setegang yang sebelumnya gitu. Jadi kayak lebih meresapi materi. Oke, boleh Miss sebutkan langsung salah satu aktivitas yang menurut Miss menarik? Ya, kalau nggak salah Miss tuh sempat lihat di di filenya Miss Aulia, kalau nggak pas parent visit gitu. Kalau nggak salah kan kalian juga melakukan yang menghitung diskon, bener nggak? Iya. Menghitung diskon, kalian ke supermarket langsung. Iya, Boleh diceritain nggak gimana itu? Aktivitasnya ngapain lah? Jadi kita nemuin satu produk atau beberapa produk yang yang ada diskonnya itu buat dihitung tuh dari harga normalnya kalau di diskon tuh jadi berapa gitu. Berarti langsung ke supermarket buat nyari diskon beneran gitu ya? Iya. Oke. Kita langsung tahu itu bendanya apa dan berapa kalau di Dan itu salah satu kegunaan persen di kehidupan. Iya benar-benar. Kami sepakat banget sih, soalnya matematika tuh salah satu ilmu yang sangat dekat. Cuma kadang pembelajaran yang seperti apa yang membuat biar bisa terasa dekat gitu loh, bukan yang hitung aja gitu kan. Ada lagi mungkin selain yang menghitung diskon yang kamu merasa sangat berkesan sekali lah kayak gitu? gurunya sih Miss. Semua dari awal gurunya sendiri udah asik ya, kita semangat gitu. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya kan tadi Maura nih ada nyebut gurunya menyenangkan. Nah, Miss jadi penasaran,
gimana sih guru matematika di Bukit Aksara ini membuat pembelajarannya itu jadi menyenangkan. Jadi gimana caranya, Miss langsung sebut aja ya, Miss Aulia selaku guru matematika membuat pelajarannya tuh jadi tidak menakutkan, jadi menyenangkan gitu. Apakah dengan selalu siap menjawab kalau misalnya kalian bertanya? Nah, gimana tuh kira-kira? Itu salah satu Caranya? misalnya yang ngajar, dan misalnya juga sigap menemani menerima pertanyaan dari kita dan sabar. Terus cara mengajarnya juga unik sekali. Oke. Unik sekali. Unik. Berarti siap menjawab pertanyaan, sabar, sama cara mengajarnya menyenangkan gitu ya. Ini sebenarnya tadi sudah kita sempat bahas sih, cuma barangkali teman-teman tiba-tiba keingat sesuatu terus mungkin mau nambahin ya. Boleh diceritakan salah satu metode unik yang dipakai sama guru matematika di SMP Bukit Aksara. Tadi kan kita sudah sebut yang teman-teman ke supermarket langsung ya buat hitung diskon. Ada lagi nggak yang mungkin kalian berkesan seperti itu? Waktu Lego. Oh iya, boleh ceritakan nih, menarik sekali nih. Lego kan biasanya mainan ya. Iya. Ternyata bisa buat belajar tuh, boleh diceritakan nggak gimana? Waktu itu apa ya? Ngitung dari warnanya berapa. Dari total Lego itu warna ini ada berapa, terus dari warna misalkan warna merah ada 6 per berapa. Saya sudah kurang ingat. Berarti Karena itu kelas 7. tentang apa? Materinya apa? Rasio, perbandingan? Rasio. Jadi menghitung rasio warna gitu ya, yang ada dalam Lego. Total banding berapa gitu. Oke. Ya itu menarik sekali sih. Kayaknya kalau misalnya jadi muridnya juga ingat-ingat. Nah, kayak misalnya ada satu lagi nih yang kalau nggak salah pernah lihat. Kalau nggak salah kalian sempat ada juga scavenger hunt sering ya di matematika. Boleh diceritakan mungkin scavenger hunt-nya seperti apa? Scavenger hunt waktu itu tuh nanti kita dibuat kelompok, terus kelompok ini misalkan katakanlah ada 4 kelompok atau 3 kelompok. Nanti dikasih kertas, disuruh nyari clue matematikanya ini, terus nanti dikasih jawaban, clue lagi, pergi ke ini. Menjawab soal ini, gak bisa tahu jawabannya. Berarti yang di Han-nya itu, yang diburu ya, Han itu buru kan adalah jawabannya. Jadi bagaimana dia mengerjakan soal itu jadi menarik gitu ya, biar nggak di kelas aja terus di atas meja gitu. Biar gerak-gerak gitu kan. Oke. Ada lagi mungkin yang teman-teman ingat tentang metode uniknya? Ngitung ruangan kelas Oh iya. skala. Boleh ceritakan lebih jelas dan detail dan lengkap. Jadi buat menghitung ruangan sebuah kelas itu dihitung kayak lebarnya berapa, tingginya nggak usah sih. Lebarnya sama panjang. Itu menghitung itu tuh buat apa? Menghitung lebar dan panjang kelas. Kayak mapping arsitektur gitulah. Gitu. Bikin denah gitu ya? Iya, denah. Ya. Jadi kalian praktek langsung ya bikin denah. Itu menarik sekali. Detail banget gitu. Detail banget gitu ya. Apalagi yang kelasnya yang banyak dekorasi-dekorasinya. Ya, lumayan kebayang. Karena kan jarang banget kelas bentuknya kotak kan, pasti ada apa-apanya dikit lah. Jadi nggak persis kotak. Gitu. Oke, nah sekarang, nyambung lagi nih ternyata sama yang kita barusan obrolin kan. Bisa kita katakan kan tadi penerapan matematika dalam situasi nyata ya, dalam kehidupan nyata. Menurut Ratu sama Maura, apakah pembelajaran matematika di Bukit Aksara itu relevan sama kehidupan sehari-hari, sama kehidupan yang memang kalian hadapi di kehidupan nyata? Dan bagaimana itu mempengaruhi kalian dalam motivasi belajar matematika? Pertama, relevan atau tidak? Nah, itu dulu. Ya. Sepakat dua-duanya? Iya. Oke. Kalau relevannya seperti apa? Tadi barusan kita sudah bahas ya. Ada yang mau ditambahkan? Mungkin berkaitan dengan relevannya seperti apa? Tadi tuh diskon. Diskon. Iya. Ya, kalau misalnya mau beli sesuatu, ada diskon sekian, beli apa enggak? Gitu. Jadi bisa langsung dipakai gitu ya? Iya, langsung. Kalau kerjanya mau arsitek, udah praktek dulu. Itu yang bikin denah. Kan berarti Maura sama Ratu sepakat kalau sangat relevan pembelajaran matematika di SMP Bukit Aksara. Itu mempengaruhi motivasi kalian dalam belajar matematika nggak? Mempelajari matematika itu lebih seru, terus lebih enjoy karena aktivitasnya juga kan. Oke, ya sepakat sih, Miss, sepakat sekali. Pendapat saya sama seperti Ratu. Berarti
jadi lebih termotivasi juga. Iya. Gimana lebih termotivasinya? Ya kita sudah kayak, oh aku sudah tahu ini apa, aku bisa. Terus itu kayak semacam motivasi untuk diri saya sendiri ya, misalnya udah tahu, udah gampang kayak gitu. Mas. Iya, karena relevan jadi terasa lebih mudah gitu ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah. Kita lanjut ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar hal-hal yang positif menurut kalian atau hal-hal yang menarik nih dalam matematika. Sekarang kita bahas tentang tantangan, ya. Pasti kan misalnya waktu belajar matematika kan ada topik yang menurut kalian, aduh ini gampang banget, aku senang banget kayak gitu karena merasa mudah. Tapi pasti ada yang kalian merasa topik ini susah. Nah, topik apa sih yang menurut kamu paling menantang? Misalnya apakah aljabar, apakah statistik? Terus gimana cara mengatasinya? Sebenarnya yang paling menantang ya, Miss? Yang paling menantang. Semuanya, Miss. Oh, Karena semuanya. jujur saya ini orangnya bisa dibilang pelupa. Jadi misalkan hari ini belajar kata-kata pelajaran A, apel A ya. Bisa saya dulu Pak. Oh, oke. Berarti yang menantang semuanya. Ya, dan untuk biar saya bisa menaklukkan itu lagi itu harus mulai sedikit-sedikit. Jadi harus direview gitu ya? Ya. Matematika ini kata ayah saya itu seperti game. Kita mencari harta karun, dan untuk mencari harta karun itu kita harus nyelesain puzzle-puzzle gitu. Oke, kalau Ratu gimana? Ya pada awalnya pasti susah, cuman perlahan memahami materinya jadi gampang. Ada topik yang bisa disebut khusus nggak? Misalnya, kalau misalnya tuh taunya aljabar, statistik, terus apa lagi ya? Koordinat tuh lumayan buat saya sih gampang. Oh, berarti yang gampang koordinat. Iya. Kalau yang susah? Yang susah Geometri, volume sudah belajar belum? udah gampang ya. Oh, volume gampang. Kan cuman kali-kali ya tergantung rumus sih. Susah. Mumet saya kalau udah semua. Oke, kalau gitu apa lagi ya? Aljabar paling susahnya di memahami soal cerita. Oh, sama soal cerita ya. Kalau Ratu ada trik khusus nggak yang dipakai buat mengatasi itu? Jadi tulis apa yang diketahui dulu, terus baru dikerjain pelan-pelan. Oh iya, benar-benar. Jadi yang sudah diketahui dari soal apa saja gitu ya, sama biar tahu yang ditanyakan apa. Nah, iya benar itu benar. Sama Miss Hausa juga. Saya tidak Miss. Saya tidak Miss. Kan tadi belum nyebut ininya. Sama dulu juga pas Miss Hausa kecil belajarnya gitu. Diketahui dulu. Jawab jadi. Oke. Nah tadi terus kita lanjut nih kan. Tadi Ratu ada beberapa cara yang sudah dilakukan untuk mengatasi kalau menemukan tantangan dalam matematika. Maura juga dengan direview. Nah, ada saran nggak mungkin buat adik-adik kelas bagaimana apa yang bisa dilakukan adik-adik kelas apabila mereka merasa matematika itu menyeramkan? Kalian ada saran mungkin? Taklukkan rasa takutmu, pokoknya harus dijalani. Kalau nggak, sebenarnya saya ini orangnya kayak pahamnya belakangan, pokoknya maju terus dulu. Biar kita pakai di kelas ini ada ini, kelas ini ada ini, kita tahu dulu, begitu udah tahu kita review lagi dan pahami lebih dalam. Kalau saya seperti itu sih, Miss. Berarti maju aja dulu pokoknya, hajar aja dulu. Iya. Oke. Ya, Miss sepakat sekali, 100%. Kalau Ratu gimana? Ya jangan takut mencoba karena siapa tahu kamu bisa. Berarti maju terus juga ya? Iya. Jangan takut mencoba, siapa tahu bisa. Oke. Ya benar-benar kalau nggak bisa gimana? Dicoba gitu, jangan putus asa. Iya, jangan menyerah gitu ya. Iya. Apa ada nggak yang mau kalian katakan kepada seseorang yang menganggap kalau matematika itu momok? Misalnya Miss Hafsah, kalian ketemu Miss Hafsah nih. Terus Miss Hafsah tuh menganggap matematika tuh momok gitu. Ada yang mau kalian sampaikan nggak ke Miss Hafsah gitu? Kamu dulu. Mungkin kayak pahami dulu konsepnya, terus baru latihan soal beberapa kita, terus mungkin ada kemajuan atau berubah pikiran tentang matematika. Berarti intinya dipahami dulu dan dicoba gitu ya? Dicoba latihan. Kalau dari saya sih, Miss, nggak semua orang itu berlari. Ya gimana maksudnya? Menarik nih. Katakanlah ada 3 orang ya, Miss, dan tujuan mereka ini sama. Satu ini bisa lari, 2 ini mungkin nggak bisa. Dia harus jalan dulu, pelan-pelan jalan dulu. Dan kalau perlu ngesot biar sampai. Yang penting jangan berhenti gitu ya. Jangan berhenti. Kamu nggak harus lari, tapi yang penting jangan berhenti. Ya, menarik sekali.
Ya, terima kasih ya Maura ya. Ya, aduh Miss Hafsa jadi semangat kan cerita kan Miss Hafsa kan merasa matematika mama ya. Aduh jadi semangat sekali. Oh my god. Enggak ceritanya. Oke, nah ini terakhir nih. Jadi sebelum kita akhiri, untuk kesimpulan ya, mungkin biar teman-teman yang menonton podcast terus bisa kesimpulannya apa nih dari podcast ini gitu. Menurut teman-teman, kalau matematika itu warna, menarik sekali ya pertanyaannya. Kalau matematika itu warna apa yang akan kamu pilih? Kenapa? Merah. Merah. Aku baru mau jawab merah. Berarti dua-duanya sepakat merah. Iya. Kenapa? Kamu? Ya udah. Wah, kita ambil referensi dari bendera merah putih ini. Oke. Ini semangat berjuang dan terus maju saja. Ya. Oke, merah karena matematika itu semangat berjuang gitu ya. Iya. Kamu dari Sabang sampai Merauke, ya matematika itu selalu ada di kehidupan sehari-hari. Bener, Iya. Dan kita juga harus paham. Kamu mau pindah ke negara lain juga pasti? Iya, pasti ada. Kalau Ratu gimana? Ya merah karena cocok aja gitu sama matematika gitu kan. Matematika. Merah, M ketemu M gitu. Iya. Miss kira karena merah membara, matematika juga membara gitu. Enggak ya? Iya, bisa lah, Miss. Gitu. Jadi karena matematika cocok dengan merah gitu ya. Oke, yang terakhir nih teman-teman. Gimana belajar matematika itu bisa membantu kalian dalam membangun percaya diri. Jadi kan kalau yang Miss percaya sih sebenarnya setiap ilmu kan saling berkaitan ya. Sama juga matematika juga berkaitan sama ilmu lain. Nah, gimana biar matematika itu bisa membantu dalam membangun rasa percaya diri kalian dalam menghadapi pelajaran lain yang juga menantang, misalnya sains ya. Jadi yang kalah yang duluan. Oke. Nggak ada yang kalah. Jadi mungkin dari yang ragu-ragu menjawab soal, misal jadi nggak ragu-ragu lagi nih karena ada yakin sama diri sendiri. Karena ada pengalaman keberhasilan gitu ya. Iya. Oke, kalau Maura? Ya tadi karena pengalaman keberhasilan dan kayak gitu tuh merasa gampang ini aku sudah pernah. Oke, iya. Jadi ada pengalaman keberhasilan. Iya. Terus sebenarnya kan math sama sains kan deket ya? Iya. Iya, Jadi nyambung. kalau misalnya belajar matematika, tahu cara ngitungnya, membantu kalian dalam mengerjakan soal sains nggak? Iya. Iya. Ada yang Boleh coba dijelaskan. Jadi ada rumus yang memerlukan kayak perkalian nih, nah itu kan matematika juga, nah itu caranya nggak jauh beda. Oke, Maura? Sama, Miss. Ya, yang penting hafal dulu perkalian, jangan seperti saya baru sampai Ya intinya bisa ya. Iya. Iya. Terima kasih Maura dan Ratu. Sebelum kita tutup, kita sapa dulu teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Ketemu di video selanjutnya. Ya, sampai jumpa kembali.